Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ikut dalam Zoom di rumahnya masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan jika kita masih dapat memuji-muji Tuhan. Kita masih punya waktu untuk datang di rumah Tuhan. Melalui pujian kita mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita harus mengakui bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Nafas kita ini adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Di tempat ini nggak ada satupun yang bernafas pakai oksigen. Tetapi kalau kita datang ke rumah sakit, banyak orang yang di nafas pun harus dibantu dengan oksigen. Bayangkan ya, betapa menderitanya orang yang demikian. Dari sebab itu, betapa berbahagia dan sukacitanya kita yang ada sore hari di tengah ibadah ini. Kita akan merenungkan satu tema yang berjudul hamba uang menjadi hamba Tuhan. Ini ada dua jenis perhambaan. Biasanya hamba kegelapan, hamba terang. Hamba dosa, hamba kebenaran. Tetapi pada petang hari ini kita akan lebih menelisik atau meneliti hamba uang atau hamba mamon yang menjadi hamba Tuhan. Ini satu perubahan signifikan yang luar biasa. Bagaimana bisa terjadi perubahan seperti ini? Ya, orang mau lepas dari kebiasaan merokok saja. Itu sulitnya setengah mati. Itu cuma soal rokok. Yang dari bayi sampai remaja kita tidak perokok. Tetapi kapan kita menjadi perokok? Ketika kita bergaul. Ketika kita mengenal rokok. Ketika kita terpengaruh, bukan mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Oleh orang-orang yang biasa merokok. Akhirnya kita ikut-ikutan. Pertama kita ngerokok juga batuk-batuk kan gak enak. Sebetulnya gak enak. Tetapi terdorong untuk bisa kita diterima oleh komunitas tersebut. Maka ya udahlah kena batuk-batuk seetik. Akhirnya terjerat dan menjadi kebiasaan. Itulah awal dari perokok. Setelah menjadi terikat, susah mau keluarnya juga susah. Nah, kita akan lihat bagaimana orang yang dikuasai oleh uang, dikuasai oleh mamon bisa dilepaskan dan bisa menjadi hamba Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Peringatan Yesus tentang uang atau mamon, ya kita akan mulai. Apa yang Yesus katakan dan apa sudut pandang Yesus terkait dengan mamon atau uang. Kita akan lihat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19. Matius 6 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencuri. Ini kata Tuhan. Tuhan berbicara kepada orang percaya, kepada murid-muridnya yang ditulis oleh salah satu muridnya, Matius. Matius menuliskan apa yang Tuhan katakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Jangan kamu investasikan harta di bumi ini. Kamu sekarang ngedengar megatrust. Ya, gempa bumi mengancam di mana-mana. Ya tahu ya kalau gempa bumi di laut ya yang terjadi tsunami. Ketika tsunami terjadi bangunan mewah di tepi pantai yang tadinya begitu indah, begitu nyaman bisa disapu bersih, betul gak? Ingat Aceh. Ya lalu juga Pangandaran pernah juga tuh ya disapu sama tsunami. Itu keadaan yang sangat mengkhawatirkan, keadaan yang sangat menggentarkan. Lalu kita juga melihat ada daerah-daerah yang tadinya laut diuruk menjadi tanah. Supaya apa? Di sana bisa dibangun mal, bisa dibangun bangunan, rumah tinggal. Dasarnya manusia teh. Karena terlalu sempit tanah daratan gak cukup. Cenah mari kita uruk kue laut. Kan begitu.
Dasar awal pemikirannya seperti begitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ya, uang ini kebanyakan mau diapain lagi. Ternyata orang yang kebanyakan uang tuh bingung, ngabisin uangnya juga bingung. Tuhan sendiri katakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Ngengat dan karat merusakkan, di bumi ini gak aman. Kita investasikan harta benda kita di bumi ini gak aman. Dan pencuri membongkar serta mencuri. Jadi investasi kita yang besar di bumi ini justru mengundang para pencuri. Betul gak ya? Pencuri mau ngerampok imah gubuk. Gitu kan ya, kalau bahasa Jermannya kan begitu. Pencuri itu merampoknya tuh rumah yang gedung mewah ala area kawasan elit. Yang dirampok justru yang begitu. Jadi kalau demikian Ibu Bapak Saudara terkasih, ini peringatan perlu betul-betul kita renungkan. Saya tuliskan, uang memang dapat dipakai untuk membeli materi dan memenuhi kepuasan tubuh jasmania. Nah itu uang. Kalau kita punya uang bisa wisata kemana-mana, betul nggak ya? Bisa menikmati, waduh keliling dunia 7 keliling sampai liur. Bisa kalau punya uang. Memang uang itu bisa dimanfaatkan untuk kepuasan-kepuasan demikian dan kepuasan yang bersifat sementara. Bisa membeli segala materi. Dan materi itu pun sementara. Kita punya rumah di mana? Kita punya rumah lalu kepikir terus nggak sekolot kepikir itu rumah yang di sana tuh belum dicat loh. Udah bocor, paraknya dimakan rayap. Waduh, di sebelah sana rumah itu nggak dimakan rayap tapi dijadikan sarang musang. Waduh, kepikir terus. Kenapa? Karena terlalu banyak investasi. Jadi kita sudah tua bangka, kita pun tetap memikirkan tentang aset. Itulah materi yang sesungguhnya sungguh melelahkan. Jangan sampai kita terjebak investasi terhadap benda-benda materi. Jangan investasi hanya untuk kepuasan tubuh jasmani. Apa kata Tuhan? Matius 6 ayatnya yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah ini perbedaannya ya. Kita ini mau kumpulin harta di dunia atau di surga. Kalau kita kumpulkan harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Investasikan sesuatu yang bersifat kekal dan aman. Ya, dulu kan ada ya itu apa? Investasi yang bodong itu ya. Investasi DNA apa tuh, wah itu ya itu nggak diselesaikan sebab kalau diselesaikan terlalu banyak yang terlibat nggak lah kudu tutup. Banyak orang yang berinvestasi lalu amblas, ya banyak sekali investasi yang menarik tetapi bodong. Nah dari sebab itu Tuhan katakan kumpulkanlah bagimu harta di surga. Biarlah ini juga menggelitik keinginan kita, keingintahuan kita. Bagaimana sih investasi kepada perkara-perkara yang surgawi? Seperti apa? Apakah kita alungkeun duit kolor dan murah deui? Kenapa? Karena ada gravitasi. Bagaimana caranya? Ini kita mesti belajar. Kita mau merenungkan. Ya, investasikan kepada perkara-perkara yang bersifat surgawi. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Waduh, berarti di surga itu Tuhan katakan tempat yang aman. Investasi yang paling aman yaitu investasi di surga.
di mana pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa Tuhan katakan dua hal ini? Di dalam ayat 19, jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan harta di surga. Tuhan berbicara tentang membandingkan kedua tempat untuk berinvestasi. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ibu bapak saudara terkasih, kita mau meletakkan hati kita tuh di mana? Di harta benda, di dalam kepuasan jasmani, atau kita mau letakkan hati kita kepada perkara-perkara surgawi. Ini penting sekali. Kalau kita tidak paham ini, ya sudah, memang banyak orang yang tidak memahami ini. Makanya mereka berinvestasi di bumi ini mati-matian mengejar perkara-perkara materi, perkara-perkara uang itu dengan begitu gigih, dengan begitu semangat, begitu antusias, begitu memikat dan penuh ambisi. Untuk mengumpulkan, lalu tidak lama mereka pun akan mengalami satu kekecewaan. Ya, ada juga yang berinvestasi untuk kepuasan jasmaninya. Hatinya diletakkan kepada istri orang, bisa enggak? Udah punya istri, tapi hatinya diletakkan kepada istri orang. Ini banyak terjadi. Saya katakan, firman Tuhan katakan, engkau akan mengalami kelelahan. Tidak bisa menikmati sukacita dengan hidup cara demikian. Kalau kita investasinya hartanya materi, kita takut, was-was. Kalau gempa bumi amblas nih, hancur. Tapi kalau kita investasi untuk kepuasan jasmani kita pun was-was. Coba sih orang kalau selingkuh tuh kira-kira was-was atau enggak ya? Enggak tahu ya, di sini enggak ada yang selingkuh. Di sana tuh banyak tuh, di sini juga ada. Sana sini. Gak tahu ya gimana rasanya orang kalau lagi berselingkuh gitu kan ya. Cuma idenya, responnya biasanya orang kalau gelisah, orang kalau galau, orang kalau tidak bisa menikmati dengan perselingkuhannya itu, ya kalau misalnya dia berselingkuh juga pasti hatinya tuh was-was. Hatinya berdebar, kanyahuan moalnya, aku mau, aduh. Berbagai cara dia harus lakukan. Itu melelahkan. Mari kita tangkap pesan firman Tuhan petang hari ini. Ya, peringatan Yesus tentang uang atau mamon. Di mana kita mau meletakkan hati kita? Hati kita mau meletakkan pada materi? Juga menggelisahkan. Atau hati kita mau ditanamkan untuk memuaskan kebutuhan jasmani kita? Kita pun akan gelisah. Coba kita kalau keliling dunia, ya keliling wisata, senang, waktu berangkatnya senang. Waktu pulangnya bagaimana? Ya pulangnya geus capek, geus beak duitnya, aduh. Pasti, itu pasti. Makanya saya juga tidak terlalu tertarik ya keliling-keliling dunia ke luar negeri gitu. Jangan keliling dunia, saya enggak begitu minat ke luar negeri itu. Saya enakan menikmati apa yang bisa kita nikmati, wisata yang di dekat-dekat aja. Yang penting kita bisa menikmati, mensyukuri. Itu yang menikmat buat kita ya. Di mana kita mau meletakkan hati kita, menempatkan hati kita. Menjadi hamba uang atau menjadi hamba Tuhan di dalam slide berikutnya. Ini kita renungkan. Kalau demikian investasinya, di mana dong kita mau investasikan? Waktu kita masih ada, kita masih bisa melakukan ini dan itu. Kita masih bisa berinvestasi. Lalu di mana tempatnya? Hamba uang atau hamba Tuhan? Nah, kita akan lihat ya. Di dalam Matius 6, ayatnya ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tak seorang pun.
dapat mengabdi kepada Tuhan, dua Tuhan. Menjadi hamba uang dan sekaligus juga menjadi hamba Tuhan. Itu mustahil, tidak mungkin. Walaupun memang orang bisa berpura-pura demikian. Memang dunia ini panggung sandiwara. Banyak sekali orang bertopeng, bersandiwara di dalam dunia ini. Tetapi hatinya penuh dengan kegalauan dan kewaswasan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu uang. Mamon itu materi. Mamon itu kesukaan-kesukaan jasmaniah kita. Kesukaan hawa nafsu kita. Ini Tuhan yang ngomong. Sebab apa? Tuhan tahu isi hati kita. Kalau kita bisa pura-pura, kita bisa pura-pura. Ya, orang kalau mau menipu dan orang yang mau ditipu itu betul-betul tertipu, berarti orang yang tertipu itu udah bisa dikelabui sama orang yang mau menipu ini. Kan begitu ya? Kenapa bisa dikelabui? Apakah bodoh? Ya karena keterbatasan pengetahuan orang. Orang tidak tahu isi hati, tetapi Tuhan tahu. Maka Tuhan katakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa mendua hati. Gak bisa. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Pasangan kita bisa gak dibohongi? Bisa. Betul gak ya? Aku cinta padamu padahal madidinya simpenan. Begitu. Itu salah satunya. Pekerja bisa enggak membohongi tuannya? Bisa. Membuat catatan ganda, pembukuan ganda. Korup. Bisa. Manusia itu bisa melakukan berbagai kelicikan. Tetapi ingat, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita diperhadapkan kepada satu kebenaran mutlak. Di mana sang kebenaran itu menyelidik hati. Nggak ada kita mau bohong sama Tuhan, nggak ada. Tuhan tahu. Maka kalau Tuhan memberikan nasihat, tangkap nasihatnya. Perhatikan nasihatnya dan pegang nasihatnya. Kalau nasihat daripada Tuhan, pasti benar. Kalau nasihat daripada paranormal dan lain sebagainya, silahkan uji benar atau tidak. Saya nggak mau menguji karena pasti gagal. Saya lebih mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Sebab apa yang Tuhan katakan? Ya dan amin. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Gak bisa. Harus salah satu. Roma 6 ayat 17. Kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Rasul Tuhan. Rasul Paulus. Dia mengatakan tentang perhambaan ini. Roma 6 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ini tulisan ditujukan kepada orang-orang Roma. Orang-orang Roma itu orang-orang yang maju, peradabannya maju. Roma itu kota kerajaan, kota metropolitan. Sudah maju. Tapi Paulus mengingatkan, syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi ini surat ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di dalam lingkungan kota metropolitan. Lingkungan yang serba ada, lingkungan yang bermacam beragam budaya, lingkungan dengan berbagai daya tarik kemewahan, segala apa kejayaan, kenikmatan dunia ditawarkan. Tetapi Rasul Paulus berbicara kepada umatnya.
kepada orang-orang percaya. Syukur kepada Allah. Kita yang ada tempat ini dan juga yang ikut Zoom di rumah, kita mau mensyukuri. Dahulu memang kita hamba dosa. Wah, enggak kok. Saya enggak pernah menjadi hamba dosa. Ya betul. Ketika kita diperhamba oleh dosa, kita tidak merasa diri sebagai hamba dosa. Itu pinternya iblis. Iblis itu pintarnya seperti begitu. Ya. Kenapa? Karena memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh penguasa kegelapan, oleh dosa, oleh bapak pembohong. Maka sebab itu jangan heran kalau kita temukan anak kita kecil-kecil nanti belajar ngomong, senang bisa ngomong papa, mama, makan, minum. Tiba-tiba bisa berkata bohong. Ini ada ibu. Pernah nggak ibu dibohongi sama anaknya? Pernah nggak? Pernah nggak ibu dibohongi sama anaknya? Apakah bohongnya anak itu diajarin sama ibu? Tidak, bukan. Anak itu disekolahin, dikirim dari rumah, dianterin ke sekolah supaya pintar, bukan untuk belajar bohong. Tapi ternyata tuh buktinya anak-anak kita bisa tiba-tiba jadi pembohong. Kenapa? Itu udah kerasukan atmosfer kita hidup ini, atmosfer dosa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan jika kita bisa ditebus, dibebaskan dari dosa. Tapi ingat, tidak lepas dari atmosfer dosa. Jadi artinya kita harus senantiasa berjaga-jaga setiap saat. Amin. Kita harus berjaga-jaga tuh di sini. Bukan artinya kalau kita sudah dibebaskan lalu kita jadi orang yang bebas dari dosa. Tidak. Kita harus berjaga. Maka Paulus katakan bersyukur kepada Allah. Dahulu hamba dosa, sekarang telah dibenarkan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-18 dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu ada proses. Hamba dosa dibenarkan melalui proses. Hamba uang menjadi hamba Tuhan. Itu pun melalui proses. Ya, dosa lebih luas cakupannya. Hamba uang itu bersifat materi, bersifat mamon. Nah, kita mau lihat kesaksian dari penulis Injil, Matius. Matius ini dia bersaksi, ya. Matius menanggapi panggilan Tuhan. Sehingga dia yang tadinya orang berdosa sekarang menjadi hamba Tuhan. Matius. Kita akan lihat ya. Matius 9 ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Lalu berdirilah Matius, lalu ia mengikut dia. Setelah mendengar panggilan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, Matius yang menuliskan Injil Matius, dia bersaksi tentang pengalamannya menanggapi panggilan Tuhan. Bagaimana dia bisa bertobat? Kalau kita dengar tulisan daripada Matius atau Lukas juga menuliskan ya bagaimana Petrus dipanggil dari penjala ikan ditetapkan menjadi penjala orang. Itu prosesnya. Bagaimana Matius murid Tuhan dipanggil ketika dia ada di tengah kerjaannya. Ketika dia ada di tengah kesibukannya. Dia sebagai pegawai cukai, pegawai pajak di pelabuhan Kapernaum. Dia mengabdi sebagai cukai, jadi kaki tangan pemerintahan Romawi. Ketika dia ada di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya,
ikutlah aku. Yesus bersabda, Yesus berfirman, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Bagaimana respon Matius? Maka berdirilah Matius, lalu apa? Lari dari Tuhan? Menjauh dari Tuhan? Atau bagaimana? Ikut. Ibu bapak saudara terkasih, perkataan Yesus itu perkataan yang penuh kuasa. Jangan sampai kita berusaha mengeraskan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Matius, seorang pemungut cukai, ketika dia merespon apa yang Tuhan katakan, dia merespon. Dia tidak tanya-tanya lain orang, tidak tanya dulu sama istrinya, sama anaknya, sama orang-orang kumahanya, saya dipanggil sama Tuhan. Tidak, dia tidak meminta pertimbangan orang, tetapi dia memegang apa yang Tuhan katakan. Ikutlah aku, respon, dia bangkit, lalu dia mengikuti Yesus. Itu Matius. Matius yang tadi juga kita dengar ya, kita tadi baca, Tuhan katakan, kan di dalam Matius tuh ya, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Di dalam Matius 6 ayat 24. Itu tuh Matius yang nulis. Yang mengalami satu perubahan kehidupan. Dari pemungut cukai, hamba uang, menjadi hamba Tuhan. Menulis kitab suci, kitab Injil Matius. Dan dia pun menangkap apa yang Tuhan katakan. Gak bisa mengabdi kepada dua orang. Lalu di dalam pergumulannya dia tahu, aku ini pendosa, aku ini terikat. Bagaimana caranya aku dapat melepaskan dari keterikatanku ini? Dia ketika mendengar Tuhan memanggilnya, Matius sama sekali tidak melepaskan kesempatan baik itu. Matius merespon, Tuhan katakan ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ini keputusan tanpa pikir panjang. Kenapa? Karena sebetulnya Matius sudah tahu apa yang Tuhan sudah ajarkan. Namun dia terbelenggu oleh penghambaannya kepada tuan, kepada pemerintahan Roma sebagai pegawai pajak. Dia nggak bisa bebas. Aku bagaimana ya? Aku tahu Tuhan sudah mengajarkan, tidak bisa menjadi hamba dari dua tuan. Harus pilih salah satu. Lalu dia juga berpikir, dia bergumul. Ada kesempatan. Tuhan memanggil dia, Matius, ikut aku. Maka dia punya keputusan yang tegas. Dia berdiri meninggalkan. Itu respon menanggapi panggilan Tuhan. Buktinya apa? Kita akan lihat. Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ini tindakan dari respon seorang Matius. Ketika dia mengikut Tuhan, dia menerima Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Maka dia mengundang Yesus untuk makan di rumah Matius. Ini respon, tindakan. Orang yang menanggapi panggilan Tuhan tidak lalu cicing wae. Ada respon. Ada tindakan-tindakan aktif untuk mengundang Yesus. Mari Tuhan, datang kepadaku. Mari Tuhan, kita makan bersama-sama di rumahku. Dikatakan di sini, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Kalau kita lihat apa yang dituliskan oleh Lukas di dalam Lukas 5, dikatakan di sana, itu terjadi pesta besar di rumah Matius. Tetapi karena Matius yang menulis, dia juga dengan rendah hati, dia tuliskan Yesus makan di rumah Matius. Dia tidak katakan pesta besar.
Tetapi Lukas menyatakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa besar. Lukas menuliskan peristiwa ini dengan sebutan Lewi, bukan Matius. Kenapa Matius menuliskan namanya sendiri sebagai Matius? Karena Matius lebih dikenal di kalangan para dan teman-teman pemungut cukai. Di kalangan orang-orang pajak, Matius lebih dikenal si eta teh Matius. Bukan Lewi. Lewi itu sebutan yang lebih terhormat bagi pribadi Matius. Jadi Markus menuliskan namanya Lewi. Lukas menuliskan namanya Lewi. Lukas menuliskan peristiwa besar, peristiwa pesta besar diselenggarakan oleh Matius. Tetapi Matius yang menulis dan bersaksi tentang dirinya. Dia tuliskan Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Banyak pemungut cukai. Kalau kita undang banyak orang, dapat kita bayangkan ya, rumahnya besar atau kecil? Kira-kira bagaimana? Besar atau kecil? Besar. Kalau rumah kecil mah gak akan muat banyak orang. Di sini dikatakan datanglah banyak pemungut cukai. Ngabur dulu tah teman-teman sejawatnya. Ayo kita ke rumahnya Matius. Karena rupanya Matius ini dia punya posisi jabatan juga bagus. Di dalam perpajakannya, di dalam kantor pajaknya. Dia punya posisi jabatan bagus. Sehingga ketika dia ngondang banyak pengikutnya, banyak antek-anteknya. Datang para pemungut cukai ke rumah Matius. Dan orang berdosa. Tapi kalau kita mau kaitkan dengan peristiwa Sakeus. Rupanya Sakeus tidak datang pada peristiwa ini. Dia kan Sakeus pemungut cukai ya. Tetapi Sakeus tidak datang. Makanya kalau kita lihat Lukas 19 di sana dituliskan Sakeus ingin melihat seperti apa sih Yesus, maka teterekalan ke atas pohon. Itu ya peristiwa Sakeus ya. Ingin melihat wajah Yesus. Kalau dia datang di rumahnya Matius, Sakeus tahu oh Yesus teh nu ieu nyaho lah. Tetapi kalau kita lihat di Lukas 19 profesinya sama, Sakeus itu profesinya sama, pemungut cukai. Tetapi dia tidak mau diundang sama Matius. Gengsinya masih terlalu tinggi. Ngapain ikut Yesus. Tetapi ini banyak pemungut cukai itu yang mulai luntur hatinya, goncang hatinya. Waduh, Matius saja bisa bertobat. Masa sih kita mau kekeh, keras hati. Ibu bapak saudara terkasih. Kalau kita lihat ya teman-teman kita, orang-orang di dekat kita hidup bertobat. Mari kita teladani pertobatannya. Amin. Entong malah disengserikan. Dulu saya waktu masih remaja ya namanya remaja. Saya mendengar panggilan Tuhan. Saya mau berusaha taat kepada Tuhan. Langsung teman-teman saya. Si Kim Kuan manggis berubah, geus beda, geus mau pendeta lah mana. Sejak dari remaja saya itu sudah disebut pendeta. Itu nubuat-nubuat dari teman-teman saya yang mengejek saya. Betul-betul, saya kuliah tuh di tas saya selalu ada kitab suci. Dosennya nggak ada. Datengin sama saya teman. Teman saya kalau yang didatengin sama saya, geus kepanasan dia langsung pergi. Karena bakal diinjilin sama Kim Kuan. Dia gak mau. Betul-betul. Tetapi ada orang yang ada mau. Sampai sekarang dia tetap aktif melayani Tuhan. Bergabung ya di GKI Anugerah yang di cabang TGI. Itu teman saya. Orang Tegal. Badung dia tadinya. Lalu saya ajak ke gereja. Lalu ikut kor dan lain sebagainya. Puji Tuhan dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai sekarang dia tetap setia melayani Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, saya pun demikian. Waktu remaja tuh teman-teman tuh menghindari saya, nyengserikan. Kim Guan cenah, dek naon. Ya itu masa lalu ya. Tetapi kembali, ketika ada seseorang bertobat,
teman kita bertobat, saudara kita bertobat, suami kita bertobat, istri kita bertobat, jangan diketawain. Karena kadang-kadang ya si istri teh aneh, tiba-tiba kok berubah, aya naon ya. Nah, kadang-kadang demikian bukan? Ketika melihat suaminya, mau belajar berdoa, mau belajar firman Tuhan, pasti aya naon ya, aya daekna ya. Nah, kadang-kadang malah ditertawakan. Ibu bapak saudara terkasih, jangan sampai hal itu terjadi. Ketika seseorang hidup diubahkan oleh Tuhan, Matius dia mengundang Yesus dan teman-temannya darah ratang. Karena tergerak hatinya. Tapi ada respon yang lain, ya, respon orang-orang Farisi. Coba kita lihat Matius 9 ayat 11. Ini menjadi pergumulan daripada Matius ya. Nah, Matius 9 ayat 11 dikatakan, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, melihat pesta di rumahnya Matius, banyak orang-orang cukai, orang-orang berdosa kumpul makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini pertanyaan daripada kelompok Farisi. Ahli-ahli Taurat yang kelompok Farisi. Ahli Taurat namanya juga ahli, tahu Taurat. Tetapi dia menolak Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Kenapa? Apalagi Tuhan Yesus sebentar lagi mau disalib. Sebab yang mereka harapkan tuh Yesus sebagai raja yang memimpin secara politik, membebaskan bangsa Israel dari penguasaan pemerintahan Romawi. Itu yang diharapkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus itu raja dari kerajaan surga, datang ke bumi supaya memperdamaikan orang yang berdosa di bumi bisa berdamai dengan Allah Bapa penguasa kerajaan surga. Supaya orang-orang berdosa di bumi dapat menjadi hak ahli waris anak-anak kerajaan surga. Nah itu rencana besar Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Nah si orang Farisi ini tenyawan. Kenapa? Karena mereka begitu mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati tahu tapi tidak paham. Banyak orang sekolah teologi, tahu belajar teologi, tetapi sekedar tahu, sekedar ilmu pengetahuan, tapi tidak menyelami, tidak menikmati, tidak menghidupi apa yang dikatakan oleh kuasa perkataan Tuhan. Matius mengalami, Tuhan cuma ngomong ikutlah aku. Langsung dia berdiri, langsung ikut. Seringkali kita membandel ya. Dikasih tahu keras kepala aja. Tetapi kuasa perkataan Tuhan itu ya dan amin, hidup. Ketika kita merasakan getaran untuk kita taat kepada Tuhan, jangan pernah kita keraskan hati. Tuhan tahu. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Jangan keras hati seperti orang-orang Farisi. Orang Farisi ini tahu Yesus dan murid-muridnya ini orang benar. Mereka tahu. Taunya di mana ya? Coba baca ulang. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kalimat pertanyaan ini menunjukkan bahwa orang Farisi tahu enggak Yesus dan murid-muridnya adalah orang benar? Tahu enggak? Tahu. Tapi tidak mau menganggap Yesus sebagai Mesias. Banyak orang tahu firman Tuhan itu mengajarkan membawa kita kepada keselamatannya. Tileletik ya sekolah minggu. Tetapi tidak mau menghidupi. Nah itu masalah sorangan atuh. Itulah sebabnya tidak dapat menikmati gerakan pertobatan yang Tuhan anugerahkan.
Panggilan untuk dapat menjadi pengikut Kristus, melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah. Saya katakan itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Banyak orang ingin melayani Tuhan. Dan banyak mereka melayani Tuhan tanpa pertobatan. Sehingga kita bisa dikejutkan. Pelayan Tuhan geningan begitu kehidupannya. Pelayan Tuhan hidupnya tidak kudus. Pelayan Tuhan cuma hari Minggu aja. Puji Tuhan, haleluya. Hari Senin sampai Sabtu, haleluya. Itu banyak terjadi. Ibu bapak saudara, mengapa bisa terjadi demikian? Kalau kita lihat pertobatan Matius, dia bertobat dengan segenap hati. Ya, kita akan lihat ya. Tujuan panggilan Tuhan. Ini slide yang terakhir. Tujuan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita, itu ada tujuannya. Itu ada maksud baik. Jangan kita takut. Kita mesti, ya Tuhan, aku dengar, aku mau. Ya. Mentaati panggilan Tuhan. Matius 9 ayat yang ke-12. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mendengar perkataan orang Farisi. Ahli Taurat kelompok Farisi itu ngomong begitu kedengaran sama Tuhan. Lalu Tuhan merespon, menjawab kepada orang Farisi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, Matius 9:13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Ini kalimat kira-kira ditujukan kepada siapa? Cita, kepada Matius bersama teman-temannya? Kepada para pemungut cukai yang datang lobaan dan orang-orang berdosa? Atau kepada siapa? Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Ini kalimat ini ditujukannya kepada siapa? Kepada orang Farisi, betul. Saya nggak ada sepeda. Kan Pak Jokowi hadiahnya sepeda ya, nggak apa-apa Ibu. Betul, ini ditujukan kepada orang Farisi yang pencemooh, yang menyalahkan Yesus, yang begitu bebal dan keras hatinya. Tuhan gak perlu orang yang keras hati. Tuhan malah mengusir, tetapi dengan catatan pergilah, diusir ya. Pelajarilah arti firman ini. Ingat, pelajari. Lu diskusi sama teman-temanmu yang keras hati itu, diskusikan. Pelajari firman ini. Apa? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Orang-orang Farisi membanggakan, aku kasih persembahan, aku kasih perpuluhan, aku kasih ini dan itu. Tapi tidak punya kasih, itu Farisi. Maka ditemplak sama Tuhan. Pelajari arti firman. Yang aku kehendaki, yang Tuhan inginkan, bukan persembahan, tetapi hidupmu yang penuh dengan belas kasih. Bagaimana kita dapat menikmati kasih? Datang kepada sang sumber kasih. Maka engkau akan damai sejahtera. Hatimu akan dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan panggil, ikutlah aku. Ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang berdosa. Kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Kepada orang-orang yang sedang terikat. Kepada orang-orang yang meletakkan hatinya kepada perkara-perkara duniawi. Jika hatimu kepada perkara-perkara dunia, kepada kemewahan materi dunia, kepada kenikmatan duniawi yang ditawarkan, engkau tidak pernah bisa merasakan satu sukacita dan kepuasan. Coba bayangkan.
Kalau kita merenungkan ya, koruptor. Sebelum ketahuan dia tuh orang yang jaya raya, kayanya luar biasa, betul kaya. Triliun bisa korup triliun. Coba bisa nggak? Mungkin nggak sendiri dia korupnya, nggak mungkin. Itu berjemaah, makanya bisa triliun. Ketika meraup triliunan, wah hebat. Tetapi setelah ketahuan pakai rompi oren. Ya, itulah koruptor. Koruptor itu siapa? Penjahat yang sudah ketahuan. Penjahat yang sial ketahuan. Jadi koruptor. Sebelumnya koruptor bukan. Orang nggak tahu mah bukan. Hebat aja dia sukses. Ibu bapak saudara terkasih. Jangan sampai kita terkecoh dengan apa yang sedang dunia tawarkan. Mari kita fokuskan. Oleh anugerahnya kita ada di tempat ini. Oleh anugerahnya ibu bapak di rumah bisa Zoom bersama-sama kita petang hari ini. Ini semua adalah kesempatan. Ini semua adalah anugerah. Jangan sampai kita keraskan hati. Tetapi kita mau tangkap panggilan Tuhan. Mari ikutlah aku. Mari engkau yang sedang galau datang kepada Tuhan. Engkau yang sedang gelisah datang kepada Tuhan. Engkau yang sedang cemas, khawatir, datang kepada Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Itu undangan daripada juru selamat. Dan kita mungkin berpikir, kalau demikian, kalau kita tidak memikirkan perkara-perkara duniawi, kita lebih prioritas perkara-perkara surgawi, kumaha tuh? Kita kan masih hidup dalam dunia ini. Kita butuh sandang enggak? Kita butuh makan enggak? Kita butuh kendaraan enggak? Butuh. Kumaha tuh? Tuhan kasih solusi. Yuk kita lihat ayat yang terakhir. Lukas 16 ayat yang ke-19 ke ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sampai di situ dulu. Ini solusinya ya, perhatikan ya. Ini Tuhan yang kasih solusi, bukan saya, bukan. Ini Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita ditegur firman Tuhan, kita diajar firman Tuhan, kita harus temukan solusi dari firman Tuhan. Ini, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang apa? Mamon yang tidak jujur. Ingat, mamon itu tidak jujur. Uang itu tidak jujur. Yang harus jujur siapanya? Orangnya atau uangnya? Cik atuh jawab. Yang harus jujur tuh orangnya atau uangnya? Orangnya. Ini yang Tuhan kasih pembelajaran. Mari kita bersahabat dengan mempergunakan mamon. Kalau kita mempergunakan mamon, siapa yang jadi tuan, siapa yang jadi hamba? Kita atau mamon? Ya. Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kalau ada kalimat mempergunakan mamon yang tidak jujur, siapa tuan, siapa hamba? Kita tuan atau kita hamba daripada mamon? Ayo yang keras, jangan malu-malu. Kita tuan. Kita pergunakan, kita manfaatkan mamon. Bisa mengerti? Jadi kita berdaulat atas mamon. Jangan dibalik menjadi hamba mamon. Jangan dibalik menjadi hamba uang. Tapi kita pengendali uang. Nah ini solusinya. Seringkali kita terjebak. Sehingga kita dikendalikan oleh uang kita. Waduh, depositonya tinggal saeutik kumaha isukan page toton hareup moal mahi. Itu kekhawatiran seringkali membayangi kita. Sehingga ketika deposito kita berkurang, kita menjadi resah bukan? Tetapi coba kalau iman kita berkurang, resah moal, poho.
Betul kan? Itu mah perkara-perkara gereja. Anda ingatlah, yang penting mah ya deposito kan terukur. Materi itu terukur. Iman itu tidak terukur. Iman itu progresif, terus menanjak, terus menanjak, terus menanjak. Ujungnya kapan? Ketika kita berjumpa dengan juru selamat. Itu ujung daripada iman kita. Maka Tuhan katakan, aku punya rencana dan rancanganku memberikan hari depan yang penuh apa? Hari depan yang penuh apa? Harapan, bukan penuh uang. Ingat, bukan penuh materi yang dijanjikan Tuhan. Tetapi karena orang itu dikuasai oleh uang, oleh mamon, Tuhan berkati, Tuhan kasih ini, kasih itu, cok. Anu dipentate materi. Ibu bapak saudara terkasih, ini solusinya. Kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Sebetulnya mamon itu bisa menolong enggak? Uang itu bisa menolong enggak? Jawab kerajaan malu-malu. Uang itu bisa menolong enggak? Bisa. Tetapi sementara, betul kan? Ini. Supaya jika mamon itu, uang itu, materimu itu tidak dapat menolong lagi. Kamu diterima di kemah abadi. Lah, tak iya. Memang kita harus mengakui kita butuh uang. Kita butuh materi. Kita butuh segala kecukupan. Tetapi ingat, itu bukan utama. Kita harus utamakan Tuhan di atas segalanya. Kenapa? Karena kita hidup sampai saat detik ini, nafas, kesehatan itu Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau Tuhan yang kasih, masa Tuhan tidak melengkapi kita? Itu loh. Mari kita tuh makin memahami. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kita lagi, kita diterima di kemah abadi. Artinya, pergunakan seluruh fasilitas apa yang ada pada kita, gunakan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai fasilitas yang kita pakai untuk kita susulumputan dengan selingkuhan. Nah, itu entong sampai. Atau kita gunakan untuk sesuatu yang licik. Untuk sesuatu yang jahat. Untuk sesuatu yang tidak berkenan. Segala sesuatu yang ada pada kita harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai. Jangan sampai apa yang Tuhan percayakan kepada kita, akhirnya dicuri orang, lengitlah, rusaklah, iyalah, gitulah. Kenapa? Karena dipakainya gak benar. Tuhan tahu. Tapi kalau kita pakai dengan penuh syukur, kita gunakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Handphone kita, handphone ini anugerah Tuhan, betul gak? Jangan dipakai salah. Ketika kita pakai salah, ya banyak akibatnya, konsekuensinya. Kita pakai segala apa yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan diterima di kemah abadi, di surga yang mulia. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, biarlah renungan bersama pada kesempatan petang hari ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Roh Kudus akan berbicara, terus memberikan penjelasan bagi kita. Mari kita berdoa.